Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, kali ini channel Yaiki Purworejo akan memberikan persembahan konten baru, yang mana di sini nanti kita akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan puasa, dengan bulan suci Ramadan. Kami membuat video ini karena dilatar belakangi adanya virus atau wabah COVID-19, yang mana pemerintah telah melakukan physical distancing, yang kemungkinan besar nanti tidak diadakan ngaji pasan atau ngaji-ngaji yang lain. Oleh karena itu kami membuat video ini agar masyarakat, para pemuda itu tetap bisa belajar, menambah wawasan di bulan suci Ramadan. Oke, langsung saja. Sebelum masuk ke pembahasan, kami dari tim Yaiki Purworejo meminta maaf kalau nanti penyampaian kami, tutur kata kami ada yang salah ataupun ada yang kurang. Kami minta maaf. Karena dan nanti kami masih dalam tahap belajar. Karena kami masih dalam tahap belajar. Dan jika nanti ingin kritik atau saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang puasa, yang mana nanti ada 5 poin. Ada yang pertama, mulai dari pengertian apa itu puasa, kemudian syarat, rukun, hal-hal yang membatalkan dan kesunahan-kesunahan puasa. Ya, nanti kan kita ulas satu persatu untuk mempersiapkan apa yang harus kita lakukan dalam menanggapi bulan Ramadan ini. Untuk setiap ibadah itu pasti ada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, baik nanti dalam Al-Quran, dalam kitab sucinya yang telah termaktub. Nah, untuk puasa ini juga sudah ada dalam Al-Quran. Mungkin surat atau ayat. Sebenarnya dalam Al-Quran itu banyak dalilnya, tapi yang paling umum dan familiar di kalangan orang awam itu tepatnya di surat Al-Baqarah ayat 183, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, itu tadi ketentuan dalilnya. Dalil dari puasa ya, dari puasa. Bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 183. Terus kemudian kita langsung saja masuk ke pembahasan yang poin yang pertama, yaitu pengertian puasa ya. Pengertian puasa sendiri ada dua menurut lughat atau etimologi dan menurut istilah atau terminologi. Dan secara lughat sendiri bahasa itu artinya mampu. Puasa itu menahan, dalam segi menahan. Dalam segi bahasa, puasa itu artinya menahan. Jadi setiap menahan itu bisa dikatakan puasa sebagai puasa. Menurut lughat Menurut bahasa atau lughat. Jadi kalau menurut bahasa saja itu puasa, pokok menahan, hal-hal yang menahan itu bisa disebut puasa kalau menurut lughat. Tapi kalau puasa yang ini itu menurut istilah itu kalau menurut istilah itu setiap ibadah untuk menahan diri tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Itu puasa secara istilah. Dan berlaku bagi setiap muslim yang tidak sedang haid ataupun nifas. Terus langsung kita masuk ke poin yang kedua, yang mana kita akan bahas fardu
tentang fardu-fardu syarat ya, syarat terlebih dahulu. Jadi sebelum fardu kita ada syarat. Nah, yang mana dilakukan wajib untuk melakukan puasa. Apa yang harus kita lakukan sebelum puasa itu ada syaratnya. Nah, syarat yang pertama itu adalah Islam. Beragama Islam. Jadi selain orang Islam kok berpuasa, puasanya itu tidak sah. Seperti orang kafir itu tidak bisa melakukan puasa. Puasanya tidak sah karena syaratnya tidak terpenuhi. Terus yang kedua ada balik ya. Balik. Nah, balik atau umumnya itu balik itu kalau laki-laki umur 9 tahun. Ya, kalau laki-laki umur 9 tahun. Kalau perempuan ya umur 9 tahun. Terus, tadi mungkin yang kedua yaitu balik ya, syarat wajib yang kedua itu balik. Jadi kalau belum balik itu sebenarnya tidak wajib ya puasa. Seperti anak kecil itu sebenarnya tidak wajib untuk berpuasa dan puasanya tidak sah. Tapi karena untuk membiasakan supaya nanti terbiasa dalam melakukan kebaikan, melakukan seperti ibadah-ibadah yang lain juga dilakukan. Nah ini anak kecil dibiasakan untuk berpuasa. Dan sholat juga ya sebenarnya sama, sholat sama puasa juga sama. Terus kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga itu ada setelah Islam balik berakal. Jadi ketika nanti kok nggak berakal seperti orang gila atau epilepsi atau juga bisa pingsan. Nah ini kan hilang akal, akalnya hilang. Untuk ini nanti tidak syaratnya tidak terpenuhi maka puasanya tidak sah. Terus yang selanjutnya mampu, jadi ya mampu untuk menjalankan puasa itu sendiri. Nah, bagi orang yang sakit, yang sakitnya itu sakit yang berat. Nah ini nanti tidak sah puasanya dan syaratnya karena tidak terpenuhi, yaitu syarat mampu ya itu tidak terpenuhi maka ya orang sakit itu tidak sah puasanya. Dan juga untuk orang tua yang tidak mampu nanti di situ ada membayar fidyah. Membayar fidyah itu bagi orang-orang tua yang sudah tua sekali lah itu bisa untuk membayar fidyah. Kalau yang sakit tadi membayar fidyah atau tidak? Tidak. Yang sakit karena tidak mampu. Karena tidak mampu. Tapi kalau sudah sakitnya sembuh, ya itu harus mengqadhoinya di lain hari. Jadi seperti itu ya. Syarat-syaratnya ada 4. Tadi yang pertama Islam, terus yang kedua balik, yang ketiga ada berakal atau tidak hilang akal lah gitu. Terus yang keempat ada mampu, dia itu mampu untuk menjalankan puasa. Terus langsung masuk ke poin yang ketiga ya. Yang selanjutnya yaitu pembahasan fardunya puasa. Jadi fardu puasa itu kalau diringkas ya itu cuma ada 2 sebenarnya, niat dan juga yang satu imsak atau menahan. Imsak atau menahan. Jadi kita masuk ke pembahasan niat terlebih dahulu. Niat itu nanti ada kalanya pada puasa wajib, ada kalanya pada puasa sunnah ya. Pada puasa nanti sunnah ada ketentuannya sendiri-sendiri. Ketentuan sendiri-sendiri ya, ada ketentuannya sendiri-sendiri. Yang mana kalau yang wajib itu seperti dilakukan pada puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa nadar. Nah, bukan undur ya, bukan undur tapi puasa nadar. Yang puasa wajib itu ketentuannya apa? Niatnya itu yang pertama harus takyin ya, atau ditentukan. Terus kalau yang selanjutnya di sini itu kalau di kitabnya itu fala budda min iqa'in niyati lailan. Jadi niat itu harus dilakukan di malam hari. Ini ketentuan selanjutnya selain takyin adalah isbat. Nah, isbat itu adalah memalamkan niat atau niat pada malam hari bulan Ramadan. Nah, ini dalam hal ini para ulama juga ada perbedaan pendapat. Mulai dari Imam Syafi'i itu setiap malam itu harus niat untuk puasa besok. Nah, kalau Imam Maliki itu
Langsung diringkas, diperbolehkan untuk diringkas di awal bulan Ramadan untuk niat 30 hari atau 1 bulan penuh melakukan puasa ke depannya. Nah, ini boleh bagi Imam Maliki. Terus nanti kan kita itu biasanya lupa atau ya yang lain lah lupa. Nah, kalau lupa lah berhati-hati atau ihtiyat itu berhati-hati atau ihtiyat itu kita mengikuti qaul yang ya kedua-duanya, berarti kita melakukan niat di awal Ramadan 30 hari atau 1 bulan penuh. Itu niat puasa. Kemudian tapi setiap malamnya juga harus niat. Nah, ini untuk menanggulangi ada 2 qaul yang berbeda ini. Jadi yang wajib niat untuk puasa yang wajib itu ketentuannya ada 2. Yang pertama itu niatnya harus dilakukan di malam hari. Yang kedua itu harus ditakyin. Maksudnya takyin itu di sini ya berarti harus jelas puasanya itu puasa apa harus jelas. Maksudnya puasanya puasa dia mau menjalankan puasa Ramadan atau menjalankan puasa yang nadar atau kafarat, itu harus jelas niatnya. Itu. Jadi ada takyin dan memalamkan niat atau isbat. Terus langsung yang ke poin selanjutnya itu ke sunnah dulu. Tadi niat ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, sekarang ke yang sunnah. Kalau yang sunnah itu ketentuannya seperti apa? Boleh nggak? Kalau tadi kan harus di malam hari. Ya. Berarti kalau sunnah nggak apa-apa dilakukan di siang hari. Nggak apa-apa. Intinya tidak sampai melebihi batas zawal atau tergelincirnya matahari. Kalau tepatnya itu waktu masuk waktu duhur. Masuk waktu duhur itu niat puasa sunnah itu sudah tidak sah puasanya. Puasanya sudah tidak sah ya. Terus kalau di sunnah itu berarti sebelum itu kan nggak apa-apa berarti niat ya. Nggak apa-apa. Walaupun siang hari nggak apa-apa. Tapi harus syaratnya belum makan, belum minum. Syaratnya harus belum makan. Kalau makan kan sudah belum batal. Melakukan hal-hal yang membatalkan puasa lah. Gitu, seperti itu. Jadi nanti boleh berniat. Terus yang poin selanjutnya hal-hal yang membatalkan ya, yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama ada memasukkan sesuatu ke lubang-lubang yang dianggap lubang lah di dalam tubuh ini, yang dianggap lubang. Contohnya lubang sabilen atau kubul dan dubur. Ketika nanti kok dimasuki sesuatu seperti air atau obat, lah ini kok dimasukinya secara sengaja, nanti dapat membatalkan puasa. Maka hendaknya kalau dalam hal kehati-hatian itu kita selama puasa itu untuk tidak buang air besar, karena nanti ada air yang masuk ke lubang. Nah, ini nanti kan dapat membatalkan puasa. Ya, itu. Oke. Jadi tadi yang pertama ada yang masukkan sesuatu lah di dalam lubang-lubang, berarti termasuk makan minum juga membatalkan puasa. Tapi gini loh, kebanyakan orang itu saya pernah mengalami sendiri. Waktu puasa itu ada orang yang rokok. Katanya itu dia itu bilang kalau rokok nggak apa-apa, kita nggak kenyang gitu loh, nggak kenyang. Itu seperti apa tanggapannya? Ya, kalau rokok itu masih dianggap membatalkan, karena yang dianggap membatalkan itu masuknya ain atau bentuk. Ada sesuatu yang berbentuk ya, itu kok asap masuk. Itu kan berbentuk ya. Kalau asap itu kan masih berbentuk lah, ini dapat membatalkan puasa. Berbeda dengan yang kalau kita memiliki fixed inhaler ketika tersumbat di hidung tersumbat, lah itu nggak apa-apa, kita menghirup udaranya, itu tidak termasuk ain. Seperti kita menghirup udara biasa angin, lah ini tidak dikatakan membatalkan karena bukan ain. Ya, jadi seperti itu ya buat para perokok. Jadi nggak boleh ya kita merokok di waktu puasa ya, karena itu tadi adanya ain. Ketika kita merokok itu asapnya itu termasuk ain, suatu hal yang berbentuk ya, punya bentuk, asapnya itu terlihat ya jelas. Terus kemudian yang selanjutnya membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Ya, muntah dengan sengaja. Disengaja muntah. Kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa berarti. Kalau yang nggak boleh itu kalau muntahnya
disengaja. Misalkan kalau anak kecil itu biasanya suka bermain-main ya, suka bermain-main, masukkan tangan di mulut, itu terus nanti kok itu muntah, ya, itu nanti bisa membatalkan puasa kalau dilakukan oleh orang-orang yang sudah wajib atau yang sedang puasa. Terus selanjutnya juga yang membatalkan adalah bersetubuh. Nah, bagi suami istri pada siang hari puasa itu hendaknya ditahan dulu untuk tidak melakukan persetubuhan. Nah ini sangat fatal karena ini ada hukuman yang sangat berat. Kartu merah yang ada kartu merahnya. Hukuman yang berlipat ya nanti. Kalau bahasanya itu kafaratul udma, itu sangat berat. Yang pertama itu harus memerdekakan budak. Untuk yang kedua harus puasa 2 bulan penuh dan berturut-turut. Nah, terus yang ketiga itu memberikan makan 60 orang miskin, setiap orang miskin itu 1 mud. Itu bisa memilah apa enggak? Misalkan ketika kan biasanya ada orang kaya, kalau memerdekakan budak kan sudah nggak mungkin ya. Terus tapi orang itu kaya dan dia itu sebenarnya mampu untuk melakukan itu nggak boleh milih, ini harus urut mulai dari yang pertama yaitu memberikan budak, kemudian puasa. Nah, puasa 2 bulan penuh kan kalau orang biasa itu sebenarnya mampu, tapi kalau kaya kan langsung ke yang ketiga ini nggak boleh. Nggak boleh ya. Harus urut. Harus urut. Jadi sesuai ketentuan. Jadi nggak boleh langsung loncat mencari yang enak. Dia kaya terus langsung bayarlah ke orang-orang miskin itu. Nggak boleh. Dia harus melakukan puasa. Dia kan masih mampu untuk menjalankan puasa 2 bulan ya. Masih sehat badannya. Terus yang selanjutnya setelah jimak bukan jimak pakai ain ya, bukan pakai kaf. Jimak itu ada untuk khusus bagi kaum hawa. Khusus bagi kaum hawa. Nah, kan sudah umum ya bagi kaum hawa ketika haid dan nifas ini dia nggak boleh puasa karena batal puasanya. Ketika kok waktu puasa kok haid tiba-tiba haid, lah ini batal puasanya. Batal berarti ya. Harus ya segera membatalkan puasa. Iya. Maksudnya boleh makan lah, tapi itu nanti maksudnya untuk biar tetap seperti orang-orang yang berpuasa, toleransi lah itu. Gimana itu ketentuan kita harus ya kalau yang tetap untuk menjaga perempuan, tetap menjaga. Jadi kalau makan itu ya di rumah saja, jangan kemana-mana, nanti akan ada anggapan nggak baik lah bagi yang lain. Itu kan juga harus ada toleransi lah bagi sesama. Terus selanjutnya setelah nifas dan haid yang khusus bagi perempuan itu ada hilang akal atau gila ya. Hilang akal, intinya hilang akal. Hilang akal itu banyak, ada yang gila, pingsan juga hilang akal, kemudian epilepsi itu juga hilang akal. Nah ini ketika kok pada pas puasa terjadi hal-hal ini, maka puasanya batal. Terus selanjutnya setelah epilepsi bukan epilepsi ya, tapi hilang ingatan. Bukan hilang ingatan ya. Hilang akal, bukan hilang ingatan. Terus selanjutnya ada yang terakhir, yang paling fatal ya, jangan sampai terjadi kepada kita semua, yaitu murtad. Ini naudzubillah min dzalik ya. Itu ketika kok keluar dari Islam, kita itu puasanya batal langsung karena sudah tidak memenuhi syaratnya puasa ya, yaitu Islam tadi, dia sudah murtad. Jadi itu poin-poin yang membatalkan puasa. Jadi yang pertama tadi ada memasukkan sesuatu ke dalam lubang, baik nanti makan atau minum, terus dan yang lain-lain lah, pokoknya memasukkan sesuatu yang dianggap lubang. Terus yang kedua tadi ada muntah disengaja, kemudian ada bersetubuh atau jima pakai ain ya. Terus yang keempat tadi ada bagi kaum hawa. Ya, bagi kaum hawa, khusus bagi kaum hawa, yaitu haid dan nifas. Terus selanjutnya ada junun atau gila atau hilang ingatan ya. Bahasanya bukan hilang ingatan, maaf. Bukan hilang ingatan, tapi hilang akal itu. Bukan hilang ingatan tapi hilang akal. Terus yang terakhir itu ada murtad tadi. Nah, itu poin-poin yang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Poin selanjutnya bahasan tentang kesunahan puasa. Ini bagus sekali ini. Terus yang kesunahan itu banyak saja? Sebenarnya banyak, tapi kita ringkas saja yang dapat, yang contohnya yang enak-enak, yang mudah-mudah aja. Yang pertama itu menyegerakan untuk berbuka.
segera untuk berbuka. Jadi kalau sudah masuk waktu maghrib, waktunya berbuka, jadi kita itu harus sunahnya bersegera makan atau membatalkan. Nah ini kesunahannya ada kesunahan lagi, yaitu kesunahan dalam menyegerkan buka menggunakan kurma. Kalau nggak ada kurma menggunakan air putih. Kalau nggak ada air putih menggunakan sesuatu yang manis-manis. Terus ada lagi kurmanya itu kalau ganjil itu juga dapat kesunahan lagi. Jadi terdapat kesunahan dalam kesunahan. Itu double. Ya, jadi kalau kita nanti kok pas waktu buka itu kita sudah menyegerakan, terus kita bukanya pakai kurma, terus ganjil, kita itu dapat triple kill ya nanti ya. Biasanya seperti itu, triple kill ya. Dapat 3 kesunahan secara berturut-turut dalam satu keadaan. Terus selanjutnya kesunahan yang selanjutnya adalah makan sahur. Nah, makan sahur itu juga sunnah. Jadi kita makan sahur saja itu sudah sunnah ya. Dalam hadisnya itu makanlah sahur walaupun dengan seteguk air. Ya, itu kan hadisnya. Nah, itu kan ada indikasi bahwa hal tersebut adalah sunnah. Jadi sebenarnya makan sahur saja itu sudah sunnah. Ya. Terus nanti di situ ada kesunahan lagi ya? Ada lagi. Yaitu mengakhirkan makan sahur. Mengakhirkan makan sahur. Ini dengan ketentuan? Ada ketentuannya yaitu selama tidak ditakutkan sudah keluar waktunya. Melewati batas. Lah ini kalau melewati batas bahaya. Ya itu bisa menyebabkan tidak sahnya puasa atau batal karena makan atau ya tadi makan sahur. Ya, jadi dalam sahur sendiri itu sudah sunnah. Terus kemudian ketika kita mengakhirkan sahur dan tidak takut dengan adanya melewati batas waktu sahur, jadi itu juga sunnah lagi. Si double kalau kita menjalankan sunnah itu double. Ya, karena ya kita itu tidak akan bisa terbebas dari hal-hal keburukan. Nah, maka dari itu kita harus melakukan kesunahan. Ini nilai kita melakukan kesunahan untuk menutupi keburukan-keburukan kita. Nah, agar ya paling enggak ada plusnya sedikit lah. Ya. Enggak kosong. Terus selanjutnya yang terakhir aja itu meninggalkan perkataan-perkataan kotor, meninggalkan hal-hal yang buruk. Nah, ini meninggalkan saja. Kita sudah mendapatkan nilai plus. Kita sudah mendapatkan kesunahan dalam puasa. Jadi kita diam saja, terus kita tidak ghibah atau tidak yang lain-lain itu sudah mendapat kesunahan puasa. Mungkin ini juga kelebihan bulan Ramadan ya. Diam saja itu sudah pahala. Diam saja itu sudah pahala. Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai dicukupkan sampai sini saja ya. Mungkin pembahasan kali ini kami cukupkan sampai sini. Kalau ingin terus mendengarkan berita-berita atau melihat berita-berita, mungkin selanjutnya kami akan terus mengupload video dalam bulan Ramadan ini ya. Akan terus mengupload video selama Ramadan ini. Nanti akan ada segmen-segmen yang lain. Ya masih pembahasan mungkin nanti juga tentang Ramadan, tentang fikih juga ada. Terus nanti itu diuploadnya mungkin ada yang 1 minggu sekali, mungkin bahkan 1 minggu 2 kali atau 3 kali, bahkan nanti mungkin ada yang setiap hari ya. Seperti itu. Jadi silahkan terus pantau channel kita, yaitu Yaiki Purworejo. Terus untuk ini tadi, pembahasan yang ini tadi, kita itu mengambil referensi atau sumber referensi kitabnya itu Fathul Qorib. Kitabnya sudah umum ya. Fathul Qorib. Ya takribnya juga Fathul Qorib. Terus syarahnya itu Tausyah. Ya. Kalau punya saya seperti ini itu cetakan asalan, maaf ya sudah jelek. Sudah lama soalnya. Terus mungkin sekian dari kami. Dan kami mohon maaf jika tadi ada kata-kata yang salah atau materinya kurang mengena. Ya kami masih dalam tahap belajar. Kami sama-sama belajar untuk menambah wawasan. Ya, kami jadi minta maaf. Dan jika ingin saran ataupun mengkritik, ya tadi di depan sudah saya katakan, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Kalau mau tanya-tanya juga nggak apa-apa ya. Kalau mau tanya-tanya mungkin nanti bisa membuat segmen lain di lain hari untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa ya. Nanti bisa dibuatkan video atau dijawab secara langsung di komentar, nanti mungkin juga bisa.
Jadi ya tetap pantau channel kita ya. Karena agar kalian itu tidak ketinggalan berita-berita, info-info yang selama bulan Ramadan ini, yang pastinya insya Allah menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Seperti itu ya. Mungkin sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.